Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Lentera Minggu Katolik. Pada hari ini, mari kita memulainya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu. Maka kami dipertemukan dalam kegiatan Lentera Minggu Katolik pada hari ini dalam acara di RRI Pro 1 Pontianak. Semoga kami dalam masa Advent ini mampu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bertobat dalam mempersiapkan Sang Juru Selamat yang akan kami rayakan pada pesta Natal. Berkatilah kami dimanapun kami berada, agar kami menjadi berkat bagi sesama karena Kristus Yesus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah masa Advent. Seperti yang kita ketahui, kita sudah memasuki masa Advent yang ketiga pada minggu ini. Berarti kita mesti sadar bahwa pesta Natal sudah dekat, karena memang masa Advent dibagi dengan 4 minggu. 4 minggu pembagian itu adalah ketetapan dari gereja, khususnya gereja Katolik. Untuk itu mari kita mendalami atau mengetahui apa yang dimaksud dengan masa Advent. Masa Advent yang dirayakan selama 4 minggu berturut-turut sebelum Natal ini masing-masing memiliki arti khusus yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa masa Advent adalah masa penantian yang dibagi dengan 4 minggu, dan di gereja Katolik setiap minggu dinyalakan satu lilin untuk menandai bahwa masa Advent sudah berada, khususnya pada minggu ini sudah berada di minggu ketiga. Lilin yang pertama adalah lilin hope atau harapan, dinyalakan pada minggu pertama. Lilin yang kedua adalah love atau cinta, dinyalakan pada minggu kedua. Lilin yang ketiga atau pada minggu ini adalah joy, sukacita, kegembiraan, dinyalakan pada minggu ketiga. Selanjutnya pada minggu keempat adalah kedamaian atau peace, damai, dinyalakan pada minggu keempat. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak yang terkasih, pada minggu Advent pertama merupakan masa penantian kedatangan Kristus yang kedua, yakni kedatangan Tuhan pada akhir zaman, ditandai dengan menyalakan lilin ungu yang pertama. Selanjutnya pada minggu Advent yang kedua, pada minggu ini lilin ungu kedua dinyalakan untuk mengingatkan umatnya setia mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Dan minggu Advent yang ketiga, khususnya pada hari ini, minggu ini juga dikenal sebagai minggu Gaudete, yang menggambarkan sukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Pada minggu ini lilin ketiga yang berwarna merah muda dinyalakan. Dan pada minggu Advent yang keempat mencerminkan peristiwa yang melibatkan Maria melahirkan Yesus. Pada minggu ini lilin ungu terakhir dinyalakan bersama dengan 3 batang lilin sebelumnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada pendengar RRI Pro 1 Pontianak, masa Advent merupakan suatu masa
penantian, di mana pertobatan yang sungguh merupakan suatu tanda rahmat dari Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Dan seperti yang kita ketahui, ada yang disebut dengan lingkaran Advent, di mana lingkaran ini menandakan masa Advent, dan dalam lingkaran Advent itu pastilah keempat lilin itu ditancapkan atau ditempatkan. Tradisi memasuki masa persiapan Advent dengan memasang lingkaran Advent atau Advent Wreath. Salah satu cara untuk menandai masa persiapan Advent adalah dengan memasang lingkaran Advent. Advent Wreath berupa karangan bunga. Lingkaran Advent ini menjadi simbol kehidupan yang berkelanjutan tanpa awal dan akhir. Simbol ini juga merujuk pada aspek spiritual mengenai kebaruan dan janji kehidupan kekal dan keselamatan yang ditawarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ini kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Selain itu, lingkaran Advent dibuat dari dedaunan hijau segar berupa cemara yang melambangkan kehidupan Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selamanya. Tradisi yang umum bersamaan dengan lingkaran Advent adalah dengan membacakan doa-doa dan menyalakan 4 buah lilin yang mewakili 4 minggu Advent. Adapun 3 batang lilin berwarna ungu yang disematkan masing-masing melambangkan pertobatan, persiapan, dan kurban. Sementara 1 batang lilin berwarna merah muda atau pink menandai saat bersuka cita, gaudete, karena persiapan yang sudah mendekati akhir. Pada minggu ini atau hari ini adalah minggu Advent yang ketiga, menandai kita bahwa kita bersuka cita karena persiapan yang sudah mendekati akhir. Meski demikian, terlepas dari tradisi perayaan Advent, tidak ada aturan khusus tentang cara umat harus merayakan Advent. Bagaimanapun, masa Advent adalah untuk memperingati kedatangan Yesus dan mempersiapkan kedatangannya yang kedua dan merayakan sukacita Natal bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Masa Advent merupakan masa penantian di mana masa pertobatan dalam mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus merupakan suatu rahmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka dianugerahkan Putra yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Masa persiapan atau masa Advent atau masa Adventus ini menjadikan kita pribadi yang sungguh-sungguh menyongsong kedatangan Tuhan, karena kedatangan Tuhan adalah suatu peristiwa yang sangat istimewa dalam hidup kita. Masa Advent menandai masa persiapan menjelang Natal. Secara harafiah, kata Advent berasal dari bahasa Latin, yakni Adventus, yakni datang, atau yang berarti kedatangan Kristus. Menurut ajaran dari gereja, Advent dimulai pada hari Minggu yang jatuh antara 27 November dan 3 Desember setiap tahunnya dan berakhir jelang masa perayaan Natal. Kita memahami bahwa masa Advent merupakan masa kebahagiaan umat manusia dalam menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mengetahui bahwa
pada abad ke-6, orang Kristen Roma telah menganggap Advent sebagai masa kedatangan Kristus sebagai hakim dunia. Barulah pada abad pertengahan masa Advent dikaitkan dengan kedatangan Kristus yang pertama di hari Natal. Adapun tradisi perayaan Advent berbeda-beda di setiap negara, namun tetap berasal dari akar makna Advent yang sama, yakni ditujukan untuk memperingati kedatangan Mesias di dalam Yesus Kristus. Sebagai umatnya, masa Advent dimanfaatkan untuk mempersiapkan jiwa dan merefleksikan diri untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Karena masa Advent bertujuan untuk memperingati kedatangan Tuhan Yesus, maka bacaan-bacaan kitab suci pada masa Advent pun memuat kitab-kitab Perjanjian Lama yang menggambarkan kedatangan Mesias, dan pada Perjanjian Baru dan pembacaan tentang kisah Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Dan seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa lingkaran Advent adalah salah satu cara menandai masa persiapan Advent dengan memasang lingkaran Advent. Advent wreath berupa karangan bunga. Lingkaran Advent ini menjadi simbol kehidupan yang berkelanjutan tanpa awal dan akhir. Simbol ini juga merujuk pada aspek spiritual mengenai kebaruan dan janji kehidupan kekal dan keselamatan yang ditawarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Selain itu, lingkaran Advent dibuat dari dedaunan hijau segar berupa cemara yang melambangkan kehidupan. Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selamanya. Tradisi yang umum bersama dengan lingkaran Advent adalah dengan membacakan doa-doa dan menyalakan 4 buah lilin yang mewakili 4 minggu Advent. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, masa Advent yang kita rayakan merupakan atau melambangkan di mana kita mempersiapkan diri kita dengan 3 batang lilin dengan pertobatan, persiapan, dan kurban. Dan pada hari ini atau minggu ini, kita melambangkan diri kita atau lilin berwarna merah muda atau pink, menandai saat bersuka cita, gaudete, karena persiapan yang sudah mendekati akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki masa Advent yang ketiga. Berarti sukacita dalam hidup kita merupakan suatu anugerah yang adalah rahmat bagi semua orang karena Kristus Yesus yang hadir. Dan masa persiapan ini menjadikan diri kita menjadi pribadi yang penuh sukacita karena Yesus Kristus, Sang Mesias, hadir menjumpai kita. Dan dalam gereja, masa sebelum Natal adalah masa Advent. Dan masa-masa ini merupakan masa yang harus dipersiapkan dengan sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada paruh kedua kita akan lebih mendalami masa Advent sebagai bentuk anugerah Allah yang dianugerahkan kepada kita karena Allah begitu mencintai kita. Allah adalah kasih. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.